Ya, jadi saya mau sharing soal bukunya Muhammad Hatta yang judulnya itu Ajaran Marx atau Kepintaran Sang Murid yang Membeo. Agak panjang judulnya ya. Jadi ini buku ditulis oleh Bung Hatta ketika dia itu menjadi interniran di Banda Neira sekitar tahun 1938. Dia dibuang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda ke Banda Neira bersama Sultan Syahrir waktu itu. Buku ini dia tulis sebenarnya tanggapan terhadap aktivis komunis. Jadi memang ini ya antara tahun 30-an lah ya, tahun 30-an sampai 45 apa namanya? Diskusi politisi itu sangat menarik menurut saya. Diskusinya itu basisnya itu basis intelektual. Tidak seperti sekarang ya. Nyaris kita tidak melihat sebuah perdebatan pengetahuan atau perdebatan ideologis, tapi yang di dasarnya itu di base-nya itu adalah pengetahuan gitu loh. Itu yang membedakan kalau saya lihat politisi di era 30-an sampai 45. Dia ideologis ya, tapi ada basis pengetahuannya, termasuk salah satunya ini Hatta. Jadi Hatta itu suatu ketika menulis di sebuah majalah namanya ini sorry ya kalau agak salah menyebutnya, Shintinpo ya. Shinfo. Nah, itu majalahnya orang Cina ya, pemiliknya. Dia menulis di situ tentang apa namanya, judulnya itu garis-garis pokok bangunan ekonomi. Dia saya belum nemu artikel ini, saya cari-cari nggak ketemu ya. Harusnya sebelum baca buku ini baca itu dulu menurut saya. Karena apa namanya, awal mula perdebatan itu dari artikel ini, dari apa namanya, tulisannya Hatta ini. Jadi dia menulis itu tentang seputar ekonomi lah. Dan di situ dia tidak menggunakan analisa Marxis. Dia lebih banyak menggunakan Bernhard Husserl dan Max Weber. Dan disitulah dia dikritik oleh kaum Marxis. Lu ini sebenarnya Marxian original nggak sih, atau hanya sekedar memanfaatkan Marxis untuk popularitas lu gitu kan? Nah, itu di apa namanya, pertanyaan awalnya. Makanya nanti ketika saya sudah menulis artikel itu, kelompok Marxian itu menulis artikel yang sangat provokatif ya. Apakah Hatta itu seorang Marxian gitu? Jadi dia tulis tadi yang apa namanya, yang garis-garis pokok bangunan ekonomi, dibalas dengan sebuah artikel. Artikelnya itu berjudul apakah Hatta itu seorang Marxian gitu kan. Nah, menariknya ya, di zaman itu ada istilah namanya nama pena ya. Kalau generasi Gen X ke bawah itu baby boomers tahulah istilah namanya nama pena ya. Kalau sekarang kan akun pek. Jadi digunakan untuk ya ini kepoin mantan gitu kan. Nah, kalau di zaman itu namanya nama pena. Jadi orang ini tidak berani menyebutkan nama dia langsung. Dia pakai nama pena, namanya itu Nyonya apa? Si penulisnya itu ya, Medrov, siapa ya namanya itu, Medrov Fodegel Sumarmah, apa susah banget itu ini.
nyebutnya itu bahasa Belanda. Ternyata dia seorang laki-laki, namanya Tan Lingzi. Belakangan Bung Hatta tahu sesudah dia dikembalikan ke Jawa, sekitar udah merdeka itu, sekitar tahun 48, dia bertanya ke si si pemilik redaksi Sintinpo itu siapa sih? Medrov Vodgel Sumarmah itu yang melakukan perdebatan dengan saya tuh di media gitu kan, itu si Tan Zingli. Nah, Tan Zingli ini dia adalah seorang aktivis komunis. Dia sudah berbayat ke Rusia, ke Stalin. Makanya dia sangat membela komunisme Stalin atau komunisme Rusia. Kita tahu yang namanya Hatta itu sangat anti terhadap komunis. Hatta itu dia sangat mengkritik gaya-gaya orang komunis. Tapi secara metodologis dia setuju dengan metodenya Marxis. Sebagai sebuah pengetahuan, dia tidak ada masalah dengan Marxis. Walaupun menurut Hatta juga banyak kelemahan-kelemahan. Di tahun 1926 ketika masih Hatta itu di Belanda, di Rotterdam kuliah, itu kan Smaun itu datang ke sana berdiskusi dengan pelajar-pelajar yang ada di Belanda saat itu untuk mendirikan partai yang nanti akan dijadikan sebagai alat untuk melawan sistem kolonialisme. Oleh Hatta itu kan termasuk yang tidak setuju gitu ya, karena salah satunya alasan ideologis, karena Smaun maunya kan alirannya komunis, kalau Hatta kan enggak. Makanya nanti ketika Smaun termasuk salah satunya si Tan Lingzi ini, itu kan mereka itu termasuk aktivis komunis yang sudah kalau bahasa ininya itu, bahasa sekarangnya itu bahasa Islamnya itu berbaiyat ya. Jadi mereka termasuk perwakilan komunis internasional di Indonesia, dan Partai Komunis Indonesia itu yang sudah sudah mendapat pengakuan dari Partai Komunis Uni Soviet gitu. Oleh Hatta itu terjadi perdebatan. Kalau Hatta itu kan dia itu lebih pendekatannya, sebenarnya dia nggak pernah mengklaim ya bahwa dia itu seorang sosdem. Tapi kalau kita lihat alur berpikir dan juga cara pandang dia, itu banyakkan pakai pendekatan sosialis demokrat, dan itu memang sangat kontra dengan komunismenya Rusia gitu. Nah, di buku ini buku ini kan cuma sekitar 48 halaman ya. 48 halaman. Iya. Karena dia artikel di majalah, itu pun tiga kali penayangan ya, 3 kali tampil bersambung. Dan kemudian tahun 75 oleh Penerbitan Bintang dijadikan sebuah buku gitu. Awalnya sih di majalah gitu kan. Jadi dan juga begini, buku ini juga menurut saya ya mungkin kritik kita juga terhadap buku ini loncat-loncat menurut saya. Di awal dia saya lihat sih semacam curhat lah. Dia di seorang orang komunis itu dipermalukan, diserang secara pribadi, macam-macam lah gitu kan. Di tengah dia bicara lagi tentang yang disebut pengetahuan itu apa gitu. Kalau menurut saya harusnya dari awal dia ulas latar belakang artikel ini, habis itu dia jelaskan itu pengetahuan itu apa, bagaimana, baru nanti dia ulas kelemahan Marxis itu kayak apa gitu, dan baru ya mungkin kesimpulan lah istilahnya ya, kalau dia akan cerita kira-kira solusi yang ideal itu seperti apa gitu. Dia
di pertengahan itu dia menceritakan soal pengetahuan itu kayak apa sih, kata Hatta. Karena dia mengkritik orang-orang komunis itu sih sebenarnya ya tidak berpengetahuan. Orang-orang komunis itu hanya penganut dogmatis. Jadi mereka itu menjadikan Das Kapital itu sebagai dogma, bukan sebagai alat analisa, bukan sebagai metodologi berpikir. Itu kata apa namanya? Kata Hatta. Jadi orang komunis itu ya nggak berpikir, hanya ngikutin dogma aja, gitu, kata Hatta begitu. Bahkan Hatta menyindir juga, misalnya orang komunis itu menjadikan Das Kapital itu udah kayak kitab suci, nggak boleh dikritik. Karena bagi Hatta yang namanya Das Kapital itu ada baiknya, tapi banyak juga sisi-sisi kekurangannya. Dia bilang misalnya Das Kapital itu ya secara teoritis ya maaf, kata Bung Hatta, banyak kok pakai metodologi atau pendekatannya pendekatannya orang kapitalis dalam menerangkan sebuah fenomena ekonomi gitu dia. Dia ngambil teorinya David Ricardo tentang teori nilai, dia pakai teorinya Robert Malthus, kata Hatta begitu. Makanya jadi Marx itu nggak murni banget sebagai sebuah pikirannya, kata Hatta. Kembali tadi ke ini ya, ke soal pengetahuan ini. Jadi Hatta itu di buku ini dia bilang ada ada empat hal yang harusnya kalau kita mau berpikir secara logis dan secara ilmuwan atau pengetahuan, kata dia begitu kan. Pertama, bahwa yang namanya pengetahuan itu harusnya sebuah alat untuk objektifikasi. Jadi dari subjektif harusnya menjadi lebih objektif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang namanya pengetahuan itu ada tahapannya, kata Hatta. Mulai dari persoalannya apa, metode penyelesaiannya seperti apa, solusinya apa, dan akan melahirkan sebuah pengetahuan baru, kata Hatta begitu. Jadi tahapannya seperti itu. Terus yang kedua, yang namanya pengetahuan itu ya bisa diuji, bukan dogma, bukan sebuah keyakinan atau kitab suci yang tidak ada perdebatan. Nah, di orang-orang komunis itu kan beda, kata dia, menjadikan Das Kapital itu sesuatu yang dogmatis. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat itu yang namanya pengetahuan itu terbatas. Pengetahuan itu tidak bisa membaca semua fenomena, semua persoalan. Dia selalu melihat dari hanya beberapa perspektif dari sebuah segi, katanya. Makanya sebuah pengetahuan itu akan selalu berkembang, terus berkembang, dan selalu dilengkapi dengan hal-hal yang baru atau ide-ide baru. Itu kata Hatta tuh. Ketika dia menjelaskan pengetahuan ini sebenarnya ketika mau mengkritik orang-orang komunis itu yang nggak pakai metodologis gitu loh. Dia hanya pakai dogmatis saja gitu. Jadi kalian ini orang komunis ngakunya Marxis komunis tapi nggak paham Marxis itu apa gitu, kata ini. Tahu-taunya udah kayak model Soviet aja, bikin partai, rebut kekuasaan, bikin pemerintahan totaliter, udah gitu aja. Nah, kata si ini begitu, kata si Hatta. Makanya nanti Hatta di buku itu juga di akhir-akhir dia kasih kritik kepada kaum Marxis di Indonesia ya. Dan ini menurut saya agak sama dengan tahun 65, mungkin ya belakangan ya, yang masih percaya dengan Marxis misalnya gitu ya. Jadi Marxis itu, kaum Marxis itu, kata Hatta, pertama ini selalu melakukan stigmatisasi terhadap lawan. Kalau Hatta misalnya dia dijuluki antek Jepang, katanya. Kan Jepang itu totaliter, tidak demokratis, bla bla lah kata orang komunis. Itu Hatta itu pendukungnya Jepang tuh, katanya gitu kan. Itu dikasih masih labeling lah bahasanya sekarang. Makanya dulu kan misalnya kalau orang komunis misalnya labeling kiai-kiai juga misalnya kan di labeling juga sama orang komunis itu kan sebagai antik kapitalis berjenggot itu istilah mereka itu, yang mengeksploitasi santri, mengeksploitasi agama untuk
untuk kepentingan si kiai gitu. Itu kan dia ini juga kan istilah tahun 65 itu kan ada penjahat itu kan, ada penjahat kota, penjahat desa tuh. Kalau penjahat desa itu salah satunya kiai itu. Kiai, kepala desa begitu itu. Itu dia bikin tuh stigmatisasi kata Hatta itu. Paling senang tuh orang kaum Marxis atau kaum komunis itu suka bikin begitu. Yang kedua kata Hatta, ciri karakter kaum komunis itu suka salah kutip tentang bukan. Jadi mengutip Das Kapital, mengutip Marx, tapi salah penempatan kata dia. Kayak orang sekarang lah, mungkin dia pakai ayat, tapi untuk konteksnya beda gitu loh. Ya, kayak gitu juga. Ini lu ngerti nggak sih Marxis itu lu pakai ini, dia dijelaskan di situ ya, dijelaskan sama dia. Konteksnya beda, bro, katanya. Bukan itu gitu. Maksud yang Marx itu begini gitu. Bukan seperti itu kata Marx kata Hatta lah begitu kan. Jadi mereka rajin ngutip apa kata Das Kapital gitu, tapi salah kata Hatta. Terus yang ketiga itu karakternya orang komunis itu suka ngejek tuh. Suka ngejek lawan katanya. Ya, kaum Marxis, kaum komunis itu suka ngejek lawan tuh. Lebih suka ngejek daripada berdebat secara ilmiah. Misalnya tuh kalau dulu kita suka dengar tuh, misalnya tuh saya pernah dengar dari Rocky Gerung tuh kan, ketika orang komunis mengejek Agus Salim kan. Lah itu kok ada apa namanya? Kambing berjenggot katanya. Kan itu kan berjenggot tuh kan. Agus Salim kan berjenggot. Ah, itu diajak begitulah kurang lebih. Terus yang berikutnya ciri karakternya si orang Marxis ini kata Hatta suka debat kusir. Debat kusirnya itu sebenarnya nggak jelas substansinya kata Hatta. Apa yang diperdebatkan itu juga abu-abu, nggak bias kata Hatta itu. Jadi mereka itu hanya suka mencari pembenaran saja, bukan mencari kebenaran. Kalau bagi Hatta, dia kan sangat ini ilmu pengetahuannya. Yang namanya debat itu sih menurut saya mencari sebuah pengetahuan ya. Kalau misalnya pendapatnya dia yang benar, ya udah saya ikut gitu kan. Tapi kalau komunis enggak, mencari pembenaran gitu. Itu yang kata Hatta. Terus juga di buku ini juga dia mengutarakan beberapa kritik ya terhadap Marx ya. Yang pertama dia misalnya menyebutkan bahwa Marx itu terlalu monois gitu ya. Jadi melihat persoalan itu hanya dari sisi aspek ekonomi, bahwa masyarakat itu ya sebenarnya terjadi persaingan antar kelas gitu loh, antara kaum proletariat dan kaum berjuasi gitu. Dia hanya miliknya situ. Padahal masyarakat itu sangat kompleks lebih daripada itu kata Hatta. Tapi dia hanya melihat dari kacamata mono gitu. Kata Hatta begitu. Dan faktanya antara persoalan kultur di Eropa dan juga di Asia beda kata Hatta itu. Dan Marx hanya melihat dari satu perspektif, yaitu perspektif ekonomi gitu, perjuangan kelas. Terus ya dia juga melihat agak sedikit membela kapitalis misalnya. Ya oke lah kita mengkritik kapitalis, ada banyak persoalan, tapi kan nggak melulu semuanya itu dipersalahkan ke kapitalis. Dan itu yang dilakukan oleh komunis kata dia, Marxis begitu. Dan ada kok sisi-sisi yang lain dari sisi dari kapitalis itu yang bisa dipakai kata Hatta. Dan kita melihat kapitalis itu ya ada masalah, ada problem, tapi di sisi yang lain juga ada sisi baiknya kata Hatta. Jadi jangan hitam putih lah kata Hatta begitu. Ya, itu terus yang terakhir yang dari Hatta menurut saya juga sangat menarik tuh, yang dia bercerita ya bahwa yang namanya Marxis itu sebagai sebuah
metode, sebuah analisis ya sah-sah saja sebagai sebuah pengetahuan. Sama dengan Weber dan yang lainnya, kata Hatta. Dan ya yang jelas yang namanya alat analisa atau metodologi pasti punya plus dan minus. Tapi kalau kita jadikan ini sebagai metodologi ya sah-sah saja. Yang jadi masalah ketika dijadikan sebagai sebuah ideologi. Dan di artikel ini menariknya oleh Hatta itu kan di awal ya ditulis, saya juga baru tahu itu, Marx itu pernah berucap, aku bukan Marxis. Artinya sebenarnya dia nggak ingin sebenarnya Das Kapital itu dijadikan sebagai sebuah ideologi, tapi itu dia ingin ini sebuah kajian ilmiah. Jadi sebenarnya perdebatan panjangnya Marx dengan Engels sebenarnya kan, sampai melahirkan Das Kapital itu. Tapi orang-orang komunis kan dijadikan sebagai dogma. Dan lebih rusak lagi ketika Marxisme ini ditransformasikan oleh Stalin ya, Stalin, Lenin, Mao gitu ya. Dan itu sangat jauh dari cita-citanya Marx. Karena kalau bagi Marx sebenarnya kan ya suatu saat ini kok kapitalis itu akan hancur dan punah kok, udah tenang aja lah, slow aja katanya. Biar suatu saat akan tenggelam sendiri kok, karena dia akan bunuh diri sendiri. Kapitalisme itu akan melahirkan sebuah krisis kata dia. Udah tenang aja. Tapi kan beda dengan Stalin kan. Kalau Stalin itu enggak lah. Ini harus kita rebut. Ya salah satu merebutnya ya kita harus bikin partai yang namanya Partai Komunis itu. Ya, jadi nanti ya harus ada dulu yang namanya pemerintahan transisi itu, kepemimpinan kaum proletar itu. Kurang lebih begitu artikel Muhammad Hatta ini, yang menurut saya sih sangat enjoy sih, menikmati dia bercerita setting perdebatannya saat itu ya. Dan itu sangat jarang kita temukan sekarang tuh. Yang ada ya debat soal MK aja. Pilkada boleh 35 tahun, 30 tahun apa enggak gitu perdebatannya. Oke, gitu aja. Nah, tadi pertanyaannya apa Mas Adi antara Hatta dan Mao dan sosialis demokratis dan komunis, pertanyaannya gimana? Kalau gini, kalau komunis kan tadi itu dia ingin merebut pemerintahan lewat partai politik, ya kan? Pemerintahan totaliter di bawah komunis. Kalau sosialis demokrat itu yang dari Bung Hatta itu, rakyat itu tetap dikasih hak milik. Kalau komunis kan enggak, semua kan dikelola oleh negara kan. Kalau sosialis demokrat masih ada kesempatan rakyat untuk punya hak milik. Tapi bedanya kalau dia distribusinya yang adil oleh Hatta. Distribusinya harus adil. Kalau di sana kan enggak, semua dikuasai oleh negara, enggak ada hak milik. Kalau sosialis demokrat itu orang masih ada hak milik, tapi negara harus berperan dalam konteks melakukan distribusi. Nah, makanya nanti bentuknya itu istilahnya Bung Hatta ya ekonomi kerakyatan, dan kelembagaannya bernama koperasi itu. Gitu. Dan sosialis demokrat kan dia masih masih mengakui sistem pemilihan gitu kan. Kalau yang komunis kan enggak, cuma satu partai tunggal, partai komunis ya, seperti yang ada di Cina sekarang lah. Gitu. Cuman dari sisi semangat, kalau Hatta sendiri ya, dia setujunya dengan Marxis itu dari semangat perjuangan untuk kelas bawahnya itu kan, itu sebenarnya yang dia ini semangat itunya dia setuju.
gitu. Tapi kalau kita baca kayak buku sejarah, kayak aktivis itu mengacunya ke Marxisme ya, dari ke sosialis gitu ya. Ya, aktivis. Ya, apa gimana? Nggak semua sih, macam-macam. Beda, Tergantung ideologinya. selalu ada Marxis. Ya. Tergantung